para mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kalian tahu nggak tulisan Jawi atau biasa yang sering disebut tulisan Arab Melayu? Biasa tulisan ini ada di pelajaran sekolah agama dan ibtidaiyah. Nah, tulisan Jawi ini digunakan di batu bertulis Terengganu menunjukkan pengaruh Islam di tanah Melayu. Tulisan Jawi adalah satu seni penulisan yang telah ada berabad-abad lamanya di Nusantara. Nah, kemunculannya berkaitan secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Tulisan Jawi ini berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah singkatnya tulisan Jawi ini. Tulisan Jawi adalah tulisan resmi bagi negara Brunei dan digunakan meluas di Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tulisan Jawi adalah salah satu tulisan paling awal yang pernah ditemukan. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai, kemudian disebarkan ke Kerajaan Malaka, Kerajaan Johor, dan juga Aceh pada abad ke-17. Bukti keberadaan tulisan ini di Malaysia adalah dengan penemuan batu bertulis Terengganu pada tahun 702 Hijriah atau 1303 Masehi. Sedangkan tulisan Bumi paling awal ditemukan akhir abad. Aksara Jawi adalah aksara resmi negara-negara Melayu, tidak dipersekutukan pada masa kekuasaan Inggris. Sekarang tulisan ini digunakan dalam masalah Islam dan adat Melayu yang sebagian besar berada di Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, dan Terengganu. Pada zaman dahulu, tulisan Jawi memegang peranan penting dalam masyarakat. Digunakan sebagai perantara penting dalam semua masalah administrasi, bea cukai, dan perdagangan. Contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara para pihak di Raja Melayu dengan penguasa Portugis, Belanda, dan Inggris. Selain itu, proklamasi kemerdekaan Malaysia tahun 1957 juga ditulis dengan huruf Jawi. Alfabet bukti terbukti tentang proklamasi kemerdekaan Malaya yang ditulis dalam bahasa Melayu ditulis dalam bahasa Jawi. Dokumen proklamasi kemerdekaan tahun 1957 ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu yang ditulis dalam bahasa Jawi dan bahasa Inggris. Aksara Arab yang diadaptasi dari bahasa Melayu untuk ejaannya seperti yang sudah kita kenal disebut aksara Jawi. Namun hingga kini belum diketahui siapa yang memberi nama Jawi pada aksara tersebut. Namun dikutip dalam kamus R.J. Wilkinson bahwa kata Jawi dalam bahasa Melayu digunakan untuk pohon-pohon Jawi atau jejawi dan juga beras jejawi yang berbeda dengan beras ketan. Dan juga arti kerbau atau sapi dalam bahasa Minangkabau. Namun yang jelas di sini nama Jawi tidak ada hubungannya dengan tulisan. Aksara tulisan Jawi berasal dari aksara Arab yang telah dibuat beberapa penyelesaian dan penambahan. Itulah beberapa ciri tulisan Jawi yang membuatnya unik. Aksara Jawi mengalami evolusi yang dapat dikategorikan menjadi 4 fase. Setelah melalui keempat fase tersebut, tulisan Jawi menjadi lebih stabil dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Tulisan Jawi telah lama ada dalam peradaban Melayu di sekitar Kepulauan Melayu sekitar abad ke-10 Masehi atau 3 Hijriah hingga pembaruan dan berasal dari tulisan Arab.
tulisan inilah yang mengembangkan peradaban Melayu dan pernah mendukung ras Melayu hingga ke ambang peradaban Melayu modern saat ini. Tulisan bumi hanya ada pada peradaban Melayu setelah Perang Dunia Kedua saja. Abad ke-20 Masehi, dalam naskah Melayu ini tercatat berbagai bahan dan ilmu pengetahuan yang menjadi khazanah bangsa. Bahasa Melayu pada zaman kuno, naskah Melayu bukti sejarah adanya tulisan Jawa pada peradaban Melayu kuno dapat dilihat dari bahan-bahan tertulis seperti huruf batu, naskah kuno, kertas-kertas tua, majalah, batu nisan, bahan yang terbuat dari logam, kulit, senjata, uang logam, batu, gerabah, dan sejenisnya, ukiran di masjid, jimat, dan pohon. Penemuan pertama batu nisan yang ditulis dalam bahasa Arab di Sumatera pada tahun 55 Hijriah atau 674 Masehi dan pada tahun 290 Hijriah jelas menunjukkan bahwa tulisan Jawi berasal dari Arab yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan beberapa huruf tambahan pada abjad Arab untuk menyesuaikannya dengan gaya bahasa Melayu yang telah berkontribusi pada keberadaan aksara Jawa dalam peradaban Melayu. Namun, siapa sebenarnya pencipta tulisan Jawi ini belum bisa dipastikan secara pasti. Manuskrip Melayu, firasat, tafsir mimpi, beragam hikayat, syair, dan nazam juga ditulis. Ilmu yang dihasilkan merupakan ilmu yang mencerminkan kekayaan pemikiran serta kegemilangan peradaban Melayu yang perlu dipelihara bagi faedah generasi kini maupun yang akan datang. Tulisan Jawi memiliki makna yang sangat besar dalam sejarah bangsa dan negara, di mana dulunya menjadi ajang interaksi intelektual Melayu dengan masyarakat umum. Namun akhir-akhir ini mulai terpengaruh oleh era yang semakin mengglobal karena ada segelintir dalam hierarki masyarakat Melayu sendiri yang tidak meyakinkan masyarakatnya untuk menghormati warisan tersebut. Padahal rasa jijik mereka terhadap tulisan Jawi secara tidak langsung telah melahirkan generasi Melayu, yakni manusia dua dimensi, satu Melayu dan satu ke barat. Generasi seperti inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada ideologi ekstremis hedonisme yang menyebabkan daya tahan masyarakat melemah. Jika memperdayakan tulisan Jawi tidak dilakukan, mungkin tulisan Jawi bernasib sama dengan mata pelajaran tajwid yang merupakan mata pelajaran agama yang hanya diajarkan di tingkat sekolah dasar, kemudian terabaikan di tingkat menengah. Akhirnya ilmu tajwid hanya dikuasai oleh para ulama secara turun-temurun, sedangkan mengamalkan ilmu tajwid saat membaca Al-Quran merupakan syarat Islam status fardu ain bagi seluruh umat Islam. Lebih disayangkan lagi, jika Jawi diberikan posisi yang sama, bukan tidak mungkin akan tenggelam dalam arus modernitas dan terus kehilangan penonton. Akhirnya, tulisan Jawi tidak lagi relevan karena tidak memiliki nilai komersial di kalangan pembaca. Hanya diketahui dalam lipatan sejarah seperti dalam catatan rahasia batu Rosetta di Mesir yang akhirnya diungkap oleh arkeolog Prancis Jean-François Champollion. Skenario ini, jika tidak diperhitungkan, memungkinkan prasasti batu di Kuala Berang, Terengganu memiliki potensi besar untuk menjadi bahan sejarah yang ditinggalkan, bukan bahan sejarah yang dibanggakan. Hal yang sama akan terjadi pada penggunaan bahasa Melayu jika tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengatasinya setelah pemerintah mewajibkan pengajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Penulis sebenarnya tidak memiliki nilai sentimental yang tinggi mati-matian mempertahankan tulisan Jawi. Jika kehilangannya hanya berdampak pada warisan budaya dan bangsa. Menyadari bahwa tulisan Jawi telah berjasa besar bagi kemerdekaan ras Melayu di masa lalu, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk terus dilestarikan dan dicatat dalam pendidikan nasional. Sebelum pengetahuan modern dan perbendaharaan yang canggih diperkenalkan, tulisan Jawi digunakan oleh keraton
Platon dalam bidang surat menyurat, perjanjian, dan hukum. Jika dicermati, sejarah kejeniusan dan pemikiran akademis orang Melayu mulai tersingkap ketika adanya tulisan Jawi dan alih-alih tulisan Sanskerta. Oleh karena itu, istilah kitab Jawi berkembang menjadi bahan kajian dan pembelajaran bagi masyarakat Melayu sehingga dipraktikkan di sekolah-sekolah. Ulama seperti Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi bukanlah sosok asing di dunia penulisan Jawi. Bahkan sebagian besar buku berbahasa Arab karya Syekh Al-Marbawi telah diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Melayu. Meskipun penerjemahan ulama ini menggunakan aksara Jawi versi Melayu lama, namun telah melahirkan banyak ulama Islam yang tanggap di Malaysia. Tidak diragukan lagi, Islam adalah ajaran yang sederhana dan dapat dipelajari melalui berbagai huruf dan bukan merupakan tolak ukur untuk mengukur tingkat kesucian seseorang Islam. Namun, dengan munculnya tulisan Jawi yang disertai dengan dakwah Islam menjadi lebih efektif dan mudah, terutama dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Sistem ejaan Jawi sangat dipengaruhi oleh sistem ejaan bahasa Arab yang menggunakan sistem garis dalam ejaan suku kata. Oleh karena itu, sistem Jawi menjadi pendorong bagi orang Melayu untuk mengenal huruf Arab dan kemudian secara tidak langsung menjadi terampil dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Khaldun menyebutkan, ketahuilah bahwa pengajaran Al-Quran kepada anak-anak termaksud ajaran agama yang dianut oleh pemeluk agama, karena dalam pengajaran Al-Quran ada beberapa hal yang cepat meresap ke dalam hati seperti kekuatan keimanan dan ketakwaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam bahasa Melayu sendiri terdapat kata-kata yang dipinjam dari bahasa Arab. Tentunya pengucapannya kurang tepat jika ditulis dengan huruf Romawi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tulisan Jawi yang dipakai dalam berbagai manuskrip Melayu merupakan karya kreatif dari para pendahulu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanah Melayu. Walaupun belum ada kepastian tentang asal-usul tulisan Jawi, hal ini memberikan isyarat bahwa masih diperlukan dilakukan kajian lebih lanjut tentang tulisan Jawi ini dalam manuskrip Melayu. Jadi itulah sejarah singkat tentang tulisan Jawi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.